Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Sunaja rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai orang tua kita meninggal, kemudian kita meninggal, apakah ruh kita akan berjumpa dan saling berziarah satu dengan yang lainnya. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW bersabda, apabila seorang mukmin telah mendekati ajalnya, para malaikat rahmat datang menemuinya dengan membawa sutra putih. Mereka berkata, keluarkan ruh dengan ridho dan diridhoi Allah menuju rahmat Allah. Baunya harum dan Rabb yang tidak pernah murka. Lalu ia keluar dengan bau misik yang paling harum, sehingga sebagian mereka berebut dengan sebagian yang lainnya. Maksudnya, para malaikat untuk mendapatkannya. Kemudian mereka membawa hingga pintu langit. Penduduk langit berkata, alangkah harumnya bau yang kalian bawa ini dari bumi ini. Ruhnya siapa ini? Lalu mereka datang dengannya menemui ruh kaum mukminin. Kemudian ruh ini yang baru datang menemui ruh-ruhnya kaum mukmin yang sudah meninggal sebelumnya. Mereka kemudian bergembira. Jadi ruh-ruh yang sudah meninggal sebelumnya, mereka bergembira dengan kedatangan tamu yang baru. Kemudian salah seorang ruh yang sudah lama meninggal, mereka pun berjumpa, seolah-olah mereka lama tak berjumpa. Kemudian berjumpa dan mereka merasa senang. Lalu mereka bertanya kepada ruh yang baru datang ini, apa yang telah dilakukan oleh si fulan yang masih hidup itu? Maka ruh-ruh lainnya berkata, jangan ganggu dulu, biarkanlah ia, karena dahulu ia terlena dengan kehidupan dunia, dan begitu seterusnya. Artinya di sini mereka saling berjumpa kan? Ya, dalam hadis ini mereka saling berjumpa. Hadis ini memang dikeluarkan Imam Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, sehingga yang mensahihkan hadis ini mengatakan bahwa ruh itu saling berjumpa di kuburan. Tapi ada juga yang melemahkan hadis ini masalahnya, sehingga mereka mengatakan tidak saling jumpa. Soal jumpa atau tidak saling jumpa ini perkara gaib lah kan gitu ya. Kalaupun mereka berjumpa itu bagian daripada nikmat kubur kan, tapi hanya berlaku kepada ruhnya orang yang beriman. Bagi yang berpendapat bahwa ruhnya itu akan berjumpa dengan ruh yang lain, maksudnya ruhnya orang yang beriman. Ruhnya orang kafir sedang diazab, macam mana dia akan berjumpa? Dia aja nggak bisa keluar dari azab. Mereka sedang diazab dengan azab kubur, mereka sedang di neraka, macam mana mau jumpa kan gitu ya dengan keluarganya. Maksudnya di sini ya, kalaupun kita berpendapat bahwa mereka saling berziarah seperti pendapat Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, maksudnya adalah ruh-ruhnya orang yang beriman. Seperti umpamanya bayi yang meninggal, kemudian orang tuanya menziarahi kuburannya. Terkadang kan ada orang tua itu kepikiran kan, ketika anaknya meninggal itu kan udah kepikiran macam-macam tuh. Apalagi kalau hujan, gimana anak saya kehujanan katanya. Kalau pas panas, macam mana anak saya kepanasan, macam-macam tuh. Ada orang tua itu gelap-gelap, macam mana anak saya nggak ada listrik pula di kuburan. Makanya kadang ada orang berpikir naruh lilin pula di atas kuburan anaknya itu, kan percuma saja, ngapain naruh lilin itu. Saya pernah lihat ada lilin, lebih parah pula kasih payung pula di situ, dan itu rata-rata di kuburan anak-anak. Ada lilin, ada payung. Ya mungkin karena orang tua kepikiran macam mana kalau malam gelap taruh lilin, macam mana kalau hujan kehujanan maka kasih payung supaya gak kehujanan, gak kepanasan. Gak ada gunanya ya lilin dan payung itu loh, gak ada guna di kuburan itu. Gak ada hubungan alam kubur dengan alam dunia ini. Sebenarnya yang dikhawatirkan itu bukan bayi yang meninggal. Bayi yang meninggal itu langsung dimasukkan ke surga kan gitu. Karena di antara kelompok-kelompok yang akan terhindar dari fitnah kubur, maksudnya tidak ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu, salah satunya bayi yang meninggal itu. Mereka tidak akan ditanya. Walaupun jumhur ulama mengatakan mereka ditanya, tetapi pendapat yang kuat wallahu a'lam, mereka tidak ditanya. Karena ada beberapa orang yang tidak akan terkena fitnah kubur. Salah satunya para nabi. Para nabi tidak akan ditanya. Pertanyaannya, siapa nabimu? Masa nabimu ditanya lagi siapa nabimu? Kan gak mungkin juga gitu ya. Nabi tidak mungkin ditanya karena dia objek pertanyaan. Para siddiqin tidak akan mungkin ditanya. Para syuhada tidak mungkin ditanya juga. Kemudian
orang-orang yang ribaut atau orang-orang yang menjaga perbatasan, seperti orang-orang Palestina itu kan yang ribat tuh namanya. Mereka tidak akan ditanya kalau meninggal, termasuk juga bayi-bayi yang meninggal, termasuk orang gila tidak akan ditanya tuh. Jadi kalau umpamanya orang tua sedih akan kematian anaknya, dia bodoh. Seharusnya dia memikirkan dirinya sendiri karena si bayinya sudah selamat masuk surga. Kan gitu. Apakah kalau dia mati dia akan masuk surga kayak anaknya? Harusnya dipikirkan, jangan bayinya dia yang dipikirkan. Harusnya gitu maksudnya. Kalau bayi yang meninggal tuh udah jelas dia masuk surga. Bahkan dia akan menjadi syafaat bagi orang tuanya. Bahkan kalau orang tuanya beriman, maka bayi itu akan menunggu di pintu surga. Dan dia mengatakan di hadapan Allah, ketika Allah mengatakan, masuk kau ke dalam surga. Kata bayi ini, enggak, saya tidak masuk surga sampai saya mau orang tua saya tarik bajunya masuk ke surga juga. Itu hadisnya. Artinya kalau orang tua ini bisa bersabar, kemudian juga ikhtisab dan dia bisa mengucapkan Alhamdulillah, maka akan dibangunkan satu istana di surga dan Allah beri nama Baitul Hamdi atau rumah pujian. Kalau bisa melakukan 3 perkara saat kematian buah hatinya, yang pertama sabar, mengharap pahala, dan dia bisa bersyukur. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati, alhamdulillah ala kulli hal. Ini 3 ucapan. Kalau dia bisa mengucapkan 3 ucapan ini, maka Allah bangunkan satu istana Baitul Hamdi di surga. Saya ulang, kalau umpamanya ada orang tua meninggal bayinya, pertama ucapan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tanda kesabaran, tanda orang yang sabar. Dia bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua, ikhtisab, mengharap pahala. Berdoa kepada Allah, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku. Yang ketiga, bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji dan puja bagi Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.